Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Travel ID. Balik lagi di Daop 2 Bandung ya teman-teman. Lama nih saya nggak ke Bandung. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengangkat topik terkait reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat ya teman-teman. Yang kontennya sudah saya upload sebulan yang lalu lebih ya teman-teman. Jadi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi merencanakan beberapa jalur untuk direaktivasi. Namun, sejumlah masyarakat yang menempati lahan bekas atau ex-rel ataupun fasilitas yang dimiliki oleh PT KAI ini protes teman-teman. Jadi tidak setuju. Sebagian warga menilai ketidaksetujuannya karena ya beberapa alasan. Dan alasan apa yang bisa mereka utarakan akan diangkat di konten ini teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Oke teman-teman, rencana reaktivasi jalur kereta api yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi mendapatkan penolakan keras dari sejumlah warga di Kabupaten Garut. Protes ini muncul seiring dengan rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengaktifkan kembali beberapa jalur yang sudah lama tidak dioperasikan, termasuk jalur Garut Cikajang. Kang Deddy Mulyadi yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah berdiskusi dengan pihak Pemprov Jawa Barat dan PT Kereta Api mengenai proyek reaktivasi ini. Tujuannya adalah untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta menyediakan moda transportasi umum yang lebih efisien di wilayah Provinsi Jawa Barat. Namun, niat baik tersebut menuai reaksi beragam. Salah satu bentuk penolakan datang dari warga yang telah lama menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia di sepanjang jalur rel yang akan direaktivasi atau diaktifkan kembali. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat sekelompok warga menyampaikan protes secara terbuka kepada Kang Deddy Mulyadi. Berikut videonya ya teman-teman. Kita terkoneksi, kita terhubung dengan padamel PT KAI. Kita terkoneksi kuat dengan sewa lahan garapan. Tenyaho urang kamana eta duit tapi urang tetap mayar. Harus dipertimbangkan ulang karena pesantren ekologi Atorik juga adalah bagian dari situs yang penting. Situs yang penting di negara Indonesia. Atorik, pesantren Atorik telah diakui oleh FAO PBB. Penolakan keras terhadap kebijakan Deddy Mulyadi yang akan melakukan juga tanggapan dari Bupati Pangandaran yang dirinya mengaku masih berkomunikasi dengan Kang Deddy Mulyadi. Rencana untuk reaktivasi dari stasiun Banjar hingga stasiun Pangandaran Cijulang teman-teman. Yuk kita saksikan videonya. Saya mendapatkan sumber dari TikTok teman-teman.
Ini reaktivasi kereta api ini gimana nih? Jadi gini, kemarin itu saya juga ikut rapat waktu itu ya dengan Pak Gubernur. Memang itu merupakan program beliau ya dengan Pak Gubernur untuk mereaktivasi kereta api itu ada 5 titik kalau tidak salah, termasuk Banjar Cijulang. Anggaran kalau tidak salah 5,5 triliun itu anggaran untuk Pangandaran, itu Banjar Pangandaran. Ya saat ini sih masih dalam wacana tentunya ya, belum ada kepastian. Misalkan tahun ini, tahun belum. Tapi itu menjadikan program Pak Gubernur untuk mereaktivasi 5 titik kalau tidak salah. Bu, soal ini Dalam video tadi mengatakan kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kami warga baru menolak reaktivasi. Allahu Akbar, teriak sejumlah warga dalam aksi tersebut. Mereka mengklaim telah menjalin koneksi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia, termasuk dalam penyewaan lahan dan rutin melakukan pembayaran. Beberapa pihak bahkan menyebutkan bahwa dana untuk proyek ini mencapai lebih dari 2 triliun sehingga menuai pertanyaan terkait transparansi urgensi penggunaan anggaran. Penolakan juga disuarakan oleh pihak pesantren ekologi Atorik yang merasa khawatir dampak proyek ini terhadap lingkungan dan situs bersejarah. Pihak pesantren menegaskan bahwa lokasi mereka merupakan kawasan penting yang telah diakui secara internasional oleh FAO atau Badan Pangan Dunia di bawah naungan PBB. Reaktivasi jalur Garut Cikajang sendiri merupakan bagian dari proyek besar revitalisasi transportasi publik di Jawa Barat. Namun, polemik yang muncul menunjukkan bahwa proses reaktivasi tidak lepas dari berbagai tantangan sosial dan konflik kepentingan yang harus diselesaikan secara dialogis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak terkait hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai gelombang protes yang muncul dari masyarakat tersebut. Semoga proyek ini tetap berjalan lancar seperti yang diinginkan oleh warga Jawa Barat, agar Jawa Barat bisa terkoneksi dengan transportasi berbasis rel, yaitu kereta api. Semoga pihak-pihak yang menentang di kemudian hari dapat lebih berkompromi untuk kepentingan warga Jawa Barat yang lebih luas lagi dan tidak hanya untuk kepentingan golongan. Yang dipentingkan di sini adalah kebersamaan untuk warga Jawa Barat lainnya. Untuk reaktivasi dari Ranca Ekek Tanjung Sari ataupun jalur-jalur misalkan dari Cipatat hingga Padalarang, ini relatif belum ada penolakan karena relatif sedikit okupansinya untuk digunakan masyarakat ya, relnya untuk kepentingan tempat tinggal ataupun lain sebagainya. Tapi di jalur seperti Garut Cikajang ataupun dari stasiun Cikudapate hingga Soreang hingga Ciwidey, itu jalurnya memang cukup banyak terokupansi oleh masyarakat umum. Semoga nanti bisa menemukan solusi baiknya agar nanti jalur-jalur tersebut dapat direaktivasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya bisa memberikan penjelasan ataupun kabar tentang kabar reaktivasi jalur-jalur yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dalam konten ini. Sampai berjumpa lagi teman-teman di konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa, see you, bye-bye.